Halo guys, kembali lagi bersama saya Ternak Mulyono ya. Saya harus jujur daripada ada yang bertanya-tanya ya, ada yang selalu berkomentar di kolom komentar bahwa ini pasti Ternak Mulyono ya. Melalui video ini sampaikan bahwa saya Ternak Mulyono yang sesungguhnya. Puas Anda? Nah, video saya kali ini tentu saya akan membahas tentang bagaimana sosok Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang merasa dirinya paling hebat di bangsa ini ya. Dia seperti memiliki negara dalam negara. Bagaimana dia memerintahkan para wakil kepala daerahnya ya. Kepala-kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan untuk tidak mengikuti retret di Magelang bersama kepala daerah yang lainnya. Ya, walaupun ada beberapa yang ikut tetapi lebih banyak yang tidak ikut. Seperti apa? Mari kita simak reaksi-reaksi netizen berikut ini. Selamat menyaksikan. Jokowi beredar itu bahwa Jokowi menghimbau supaya anggota PDIP ikuti retret di hamba di Magelang tuh, dan kita mulai menganggap bahwa apakah Jokowi hendak memecah belah PDIP dengan meminta kader-kadernya untuk kader-kader PDIP untuk tidak patuh pada Ibu Mega. Jadi pergi aja ke Magelang tuh, nggak usah penuhi surat perintah dari Ketua Umum PDIP. Jadi terlihat bahwa cewek-cewek Jokowi gini ya, padahal Pak Jokowi itu hanya menghimbau kepada kepala daerah terpilih, baik gubernur maupun bupati, untuk taat, patuh, dan tunduk terhadap presiden. Dan itu sesuai dengan undang-undang, Pak, bahwa bupati dan gubernur itu sebenarnya bawahan presiden. Yang melantik gubernur itu bukan ketua partai, bukan Ibu Megawati. Yang melantik gubernur itu adalah Presiden Prabowo. Jadi sudah wajar kalau Pak Jokowi meminta agar gubernur itu patuh terhadap presiden, karena sekali lagi yang melantik bukan Ibu Megawati tetapi Pak Prabowo. Tetapi sikap Jokowi yang mendukung agar gubernur dan bupati itu ikut perintah presiden malah dikritik oleh Rocky Gerung dengan mengatakan bahwa Jokowi itu ingin memecah belah antara Ibu Megawati dengan para kadernya yang sekarang ini sedang menjabat kepala daerah. Ini bagi saya sikap yang kurang bijak, bahkan sangat picik dari seorang Rocky Gerung. Alih-alih Rocky Gerung mengkritik sikap Ibu Megawati yang meminta para kadernya untuk tidak ikut retreat, tetapi malah yang dikritik adalah orang yang selama ini memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya sudah sesuai dengan undang-undang, Pak. Apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa gubernur itu seharusnya ikut perintah presiden itu sesuai dengan undang-undang. Tadi Rocky Gerung mengatakan bahwa Jokowi ingin memecah belah antara ketua umum PDIP dengan para kadernya. Kalau itu yang dikatakan, maka kita juga bisa mengatakan juga bahwa Rocky Gerung ingin memecah belah antara presiden dengan para gubernurnya, yang sebenarnya sekali lagi yang melantik gubernur itu bukan Ibu Megawati. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Rocky Gerung menganggap bahwa Jokowi yang mengatakan demikian dianggap memecah belah antara kader PDIP dengan partainya dan itu dianggap sebagai suatu kejahatan, maka akan lebih jahat ketika presiden mau diadu domba, mau dipecah belah dengan gubernur dan bupatinya. Hubungan antara ketua partai dengan para kadernya tidak jauh lebih penting dibandingkan dengan hubungan antara presiden dengan gubernurnya. Itu yang perlu dicatat oleh Rocky Gerung. Tapi saya tidak tahu, Pak, kok ada orang Indonesia yang punya pikiran sepicik itu. Sampai-sampai hal yang benar sekalipun dikatakan oleh Jokowi, tapi masih dicari-cari kesalahannya. Dan apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati itu sudah jelas-jelas salah, malah tidak dikritik oleh Rocky Gerung. Saya paham kenapa akhir-akhir ini Rocky Gerung tidak begitu mengkritik PDIP, karena nampaknya hubungan Rocky Gerung dengan PDIP nampak semakin mesra akhir-akhir ini. Sehingga kalaupun Ibu Megawati menghimbau agar para kadernya tidak ikut retreat, maka itu bukan bagian yang perlu dipermasalahkan oleh Rocky Gerung. Ada hubungan yang agak romantis sekarang antara Rocky Gerung dengan PDIP, Pak. Pak Pramono Anung saat kampanye, pilih teruskan program Anies meski ditolak PDIP. Saya gubernur Jakarta, bukan gubernur PDIP. Wih, mantep nih. Pak Pramono Anung setelah mendapatkan titah dari Ibu Ketum.
Ikut zakat nggak Pak hari ini Pak? Ya, Assalamualaikum. Diam 1000 bahasa. Padahal kemarin ngomongnya begini. Pemerintah pusat. Karena undang-undang yang mengatur tentang hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu ada 152 kata. Kebetulan waktu itu saya termasuk yang menyiapkan, jadi saya hafal dan tahu banget bahwa yang namanya pemerintah daerah itu dalam koordinasi pemerintah pusat, sehingga apa yang dipersiapkan oleh Presiden Prabowo untuk retreat dan sebagainya, seyogyanya semua kepala daerah mengikutinya dengan baik. Jadi gimana teman-teman? Rasanya punya kepala daerah, tapi statusnya hanya petugas partai. Dan dengan mudahnya disetir dan diatur-atur oleh ketua umum partainya. Saya jadi ingat dengan apa yang pernah dikatakan oleh Pak SBY dalam sebuah wawancara bahwa jangan ada matahari kembar. Apakah Pak SBY ini menyinggung era Pak Jokowi ketika Pak Jokowi menjadi presiden tapi diatur-atur oleh Megawati? Dan itu matahari kembar. Nah, selain itu para pembenci Jokowi kemarin kan mengatakan Pak Prabowo jangan mau diatur-atur sama Pak Jokowi. Sekarang ada ketua umum partai ngatur-ngatur kepala daerah, kok mereka diam aja sih? Gimana menurut kalian teman-teman? Coba komen di bawah ya. Hati-hati memilih pemimpin. Karena kalau pemimpin kita itu tidak waras, tidak punya akal sehat, maka pengikutnya juga bisa ikut-ikutan tidak waras dan tidak punya akal sehat. Indonesia dipimpin oleh presiden yang sudah terpilih secara konstitusional. Karena itu setiap kebijakan presiden maupun para pembantu presiden itu sifatnya mengikat. Masa ada ketua umum partai yang melarang kader-kader atau kacung-kacung mereka untuk ikut dalam pembinaan? Ini suatu sikap yang bodoh, yang sangat tidak bisa diterima karena menunjukkan arogansi yang luar biasa. Ketua partai itu bukan siapa-siapa, hanya memimpin partai politik. Dia tidak boleh ikut campur urusan negara secara langsung, apalagi meminta atau menganjurkan kader-kadernya untuk mengabaikan arahan dari pemerintah pusat. Ini ketua partai sudah tidak masuk akal, sudah tidak pantas untuk terus memimpin. Hanya orang-orang bodoh yang masih mendengarkannya. Kalau saya jadi pemerintah, asisten-asisten pembantu Pak Prabowo, saya pecat seluruh kepala daerah yang tidak mengikuti pelatihan hanya karena mendengar ketua umum yang sudah tidak waras. Indonesia maju karena kita semua patuh pada konstitusi, bukan patuh pada ketua umum partai. Partai politik itu menelanjangi dirinya sendiri, yang selama ini bertopeng mengatasnamakan kepentingan negara, kepentingan rakyat. Padahal itu adalah sebuah kebohongan, dan ini dipertontonkan. Mereka mengutamakan kepentingan partai politik daripada kepentingan negara, dengan melawan daripada kebijakan presiden sebagai kepala negara, mengutamakan kepentingan instruksi daripada ketua umum. Rusak ini dalam hal bernegara kita ini, ya. Jadi jangan selalu mengkampanyekan demi kepentingan rakyat, demi kepentingan negara. Bohong, ya. Semua itu demi kepentingan partai politik. Jangan menjual atas nama rakyat, menjual atas negara. Itu sebuah kebohongan, dan ini dipertontonkan. Mengutamakan instruksi daripada ketua umum daripada instruksi seorang presiden menjadi kepala negara, ya, kepada masyarakat Indonesia. Ini semua dipertontonkan. Jadi jangan percaya dengan mengatasnamakan kepentingan bangsa, kepentingan negara. Semua itu adalah untuk kepentingan partai politik. Terima kasih. Udahlah, negara tidak usah membayarlah gaji-gaji dan tunjangan mereka lah, para kepala daerah yang membangkang kepada presiden ini. Ya, suruh aja itu bupati sama wali kota ataupun kepala daerah yang membangkang kepada presiden untuk mengajukan tunjangan ataupun gaji bulannya kepada ketua umumnya. Ya, karena mereka hanya malu kepada ketua umum, bukan kepada presiden sebagai kepala pemerintahan sebuah negara. Ya, minta kalian lah itu tunjangan, gaji bulanan kepada ketua umum kalian tuh. Ya, ya. Kesitulah kalian minta, karena kan kesitu kalian manut.
Oke? Bukan kepada negara. Bu Megawati Soekarno Putri kayaknya sih berlebihan. Sebagai ketua partai, memang wajar kalau dia marah karena sekjennya ditahan KPK. Tapi masa sih dia harus memerintahkan para petugas partainya di pemerintah untuk tidak mematuhi perintahnya Presiden Prabowo? Ini terkait dengan sejumlah kepala daerah yang berasal dari PDIP, misalnya Pramono Anung. Megawati memerintahkan mereka untuk nggak hadir dalam retret pembekalan kepala daerah di Magelang 21-28 Februari ini. Bu Mega juga menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang udah kepalang dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti sambil menunggu arahan lebih lanjut. Bu Mega juga memerintahkan ratusan petugas partai PDIP itu untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional. Ini kan semua jelas berlebihan. Retret ini punya sejumlah agenda penting buat para kepala daerah. Ada soal tupoksi kepala daerah, arahan dari para menteri, pembekalan kepemimpinan, dan materi efisiensi anggaran bagi kepala daerah. Jadi pasti sangat penting dan bermanfaat bagi para kepala daerah. Kok sekarang Bu Mega malah memerintahkan para kepala daerah asal PDIP untuk nggak ikut? Hasto Kristianto, sang sekjen, itu ditahan oleh KPK karena dituduh menyuap dan menghalangi penangkapan Harun Masiku. Itu kan nggak ada hubungannya sama sekali dengan pemerintah Prabowo. Kok sekarang ngambeknya ke Prabowo? Apa Bu Mega sebenarnya berharap Prabowo itu cawe-cawe dan melarang KPK menjadikan Hasto tersangka? Tokoh seperti Pramono kan dipilih oleh mayoritas warga Jakarta, dan mungkin mayoritas dari pemilih Pramono bukanlah pendukung PDIP. Kalau sekarang Pramono sampai nggak datang ke pembekalan dan Prabowo marah pada Pramono, itu pasti berdampak pada kemampuan Pramono melayani rakyat Jakarta. Tapi memang PDIP kelihatan sekali tidak terima bahwa Hasto ditahan KPK. Segera sesudah Hasto ditahan, PDIP sudah langsung bilang tindakan tersebut adalah penahanan politik, bukan tindakan hukum. Penahanan Hasto itu juga dianggap sebagai babak baru serangan kepada PDIP. Pernyataan itu disampaikan Roni Talapesi, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum. Roni bilang penahanan itu menunjukkan Hasto memang ditarget dengan cara ditahan sebelum pelaksanaan Kongres PDIP. Penahanan ini adalah salah satu bagian dari operasi politik mengaut-aut partai, ujar Roni. Hasto sendiri seusai ditahan bikin pernyataan yang mengejutkan. Dia tiba-tiba saja meminta KPK berani mengungkap kasus korupsi keluarga Jokowi. Hasto juga menyatakan tidak kaget dengan penahanan yang dilakukan KPK. Sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga, kata Hasto. Politikus PDIP, Adian Apitupulu, membacakan puisi sesudah menghadiri penahanan Hasto. Di dalam puisi yang dibacakan, Adian mengatakan, bila hari ini kebenaran didustakan, bila hari ini kenyataan dipalsukan, tunggulah hari esok kemanusiaan akan dinistakan. Bila hari ini orang lain tidak benarkan, bila hari ini orang lain tidak adilkan, tunggulah hari esok kalian akan dapat giliran, lanjut Adian. Untuk melengkapi drama, saat mendatangi KPK, Hasto juga dikawal aksi unjuk rasa. Mereka membawa atribut berupa banner dan menggunakan pakaian berwarna merah. Lawan KPK, bubarkan KPK, teriak massa. Bu Mega, beri pendidikan politik yang baik ya buat rakyat Indonesia. Percayalah, kalau Mas Hasto tidak bersalah, nanti itu juga akan dibuktikan di pengadilan. Hidup demokrasi, hidup akal sehat. Pasti banyak yang herannya. Kenapa sekelas ketua umum seperti Megawati itu seperti punya aturan sendiri ya untuk orang di pemerintahan bangsa kita. Padahal yang namanya presiden seperti Bapak Prabowo sekarang menjadi presiden ini mempunyai peran penting dan juga perintahnya itu wajib dilaksanakan ya. Tapi kok bisa ditentang ya, lalu orang-orang pemerintahan yang baru dilantik ini bisa nurut nih sama Mega, walaupun nggak semuanya. Jadi menurut saya wajar sih kalau Bapak Jokowi tiba-tiba membelot dan tidak merasa nyaman di PDI Perjuangan. Ya ini seperti ini ya. Bapak Jokowi ini bekerja untuk rakyat, bukan untuk partai. Makanya beliau membuktikan bahwa Bapak Jokowi ya di tahun 2019 di periode kedua beliau tidak bisa setir. Disitulah timbul kebencian. Ya paham sampai di sini? Paham nggak? Megawati instruksikan seluruh kepala daerah dari PDIP tak ikut retreat di Magelang. Mau absen dulu siapa di sini yang kepala daerahnya petugas partai? Soalnya ada puluhan di sini nih yang manut ketum partai ketimbang instruksi Bapak Presiden Prabowo Subianto. Keren, ini lebih mementingkan urusan partai ketimbang urusan masyarakat. Kenapa saya bilang demikian? Karena bagaimana kepala daerah ini bisa bersinergi dengan pusat jika dia sendiri bingung mau mengikuti instruksi presiden atau ketua partainya. Sekarang saya tahu alasan kenapa Pak Jokowi keluar dari Partai Merah. Karena di sana tidak bisa bekerja untuk rakyat, melainkan pekerjaannya hanya untuk ketua partai. Ya, perlu sebuah penegasan dari seorang Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,
bagi kepala daerah ya yang tidak mengikuti retret di Magelang. Negara Indonesia ini dipimpin oleh yang namanya presiden, ya, bukan dipimpin oleh ketua umum partai. Jadi seharusnya para kepala daerah yang sudah dilantik oleh presiden wajib hukumnya untuk mematuhi, ya, mematuhi semua perintah dari Presiden Republik Indonesia, entah siapapun itu, ya, bukan manut-manut kepada ketua umum partai. Retret ini tentu berhubungan dengan bagaimana Presiden Prabowo ingin mendekatkan diri antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain, antara kepala daerah yang satu dengan kepala daerah yang lain. Ya, ada hal-hal penting yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo saat itu. Tapi kemudian kepala daerah ini tidak mau mengikuti. Kemudian mereka lebih manut-manut, lebih mengikuti perintah dari ketua umum. Pertanyaan saya kepada Anda yang tidak mengikuti retret di Magelang, apakah nantinya yang membayar gaji kalian itu dari ketua umum partai Anda? Apakah nantinya yang membayar tunjangan-tunjangan Anda itu dari ketua umum partai Anda? Apakah Anda ini memimpin daerah partai? Ataukah seperti apa? Ya, omong kosong. Selama ini kalian katakan bahwa perjuangan kami ini semuanya atau semata-mata hanya demi rakyat. Partai kami adalah partai wong cilik. Wong cilik tai. Inikah yang Anda namakan wong cilik? Yang membangkang perintah dari presiden. Ya, Megawati ini mungkin merasa dirinya masih sebagai presiden. Megawati ini mungkin merasa bahwa dirinya ini adalah pemilik bangsa ini. Ada yang berkomentar bahwa, tapi kan mereka ketika mencalonkan itu kan dari partai. Ya betul. Itu tidak ada yang bisa membantah. Pertanyaan sebaliknya, apakah partai yang membiayai, yang memberikan mereka gaji? Kan enggak. Bahkan partai itu hidup itu dari uang negara. Ya. Berapa persen dari gaji yang diterima oleh para kepala daerah ataupun anggota DPR yang diusung oleh partai itu kan harus dikembalikan ke partai. Sekarang partai sok-sokan mengatur pemerintah. Dasar brengsek atau malu. Ini tentu akan membuat kita membuat mata kita terbuka agar di 2029 nanti kita harus memberikan sebuah pelajaran yang sangat tegas kepada partai-partai yang sok mengatur pemerintah, kepada partai-partai yang sok memiliki negara ini, seolah-olah negara ini miliknya nenek moyangnya mereka. Banteng kalau mengamuk memang bisa asal seruduk, kakinya pun ikut menerjang-nerjang, muka belakang kiri kanan, sudah tak penting. Yang penting kena dan jatuh, sampai akhirnya nanti capek sendiri, nanti diulangi lagi, terus begitu. Mungkin tak salah kalau simbol dari PDIP itu adalah kepala banteng. Kalau sudah mengamuk, semua bisa kena. Jokowi kena, minta diperiksa KPK. Semua kepala daerah asal PDIP juga kena. Tiba-tiba saja dilarang ikut retret di Magelang. Untung saja tak dilarang ikut dilantik. Kalau ini yang terjadi, PDIP bisa ditinggalkan kepala daerah sendiri. Prabowo akhirnya juga kena. Ujung-ujungnya rakyat pun bisa kena secara merata. Hasto tersangka dan ditahan KPK itu sebetulnya biasa saja. Apalagi putusan pra-peradilan sudah tak diterima. Tapi tidak biasa bagi PDIP. Hasto berteriak lantang dengan tangan terikat di gedung KPK agar Jokowi dan keluarga juga ikut diperiksa. Saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga.
kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Tentu tidak cukup dengan hanya berteriak seperti itu saja. Hasto benar-benar harus punya fakta, persis seperti fakta seabrek yang dimiliki KPK saat ini tentang dirinya. Kabarnya Hasto sudah punya fakta kuat dan disimpan Koni Bakri di Rusia. Mestinya bukti itu cepat diserahkan ke KPK agar publik tahu KPK tak masuk angin atau bisa dipercaya. KPK seharusnya memang tak boleh berpolitik. Teriakan Hasto harus diubah dari teriakan politik menjadi teriakan fakta. Menurut saya hal yang malah lebih perlu untuk dilakukan Hasto Kristianto untuk menguji apakah KPK betul-betul dapat bertindak secara fair dan adil adalah dengan membongkar semua data dan informasi yang dia punya mengenai keterlibatan keluarga Pak Jokowi dan yang lainnya supaya publik bisa melihat apakah memang KPK mau mengerjakan tugas itu secara independen. Ini kenapa? Ini berpengaruh ke faktor 2. KPK sama sekali tidak boleh masuk ke dalam dinamika politik ini. KPK harus tegak lurus, mengutamakan the process of law dan fokus pada proses penegakan hukum. Apalagi Jokowi juga sudah mempersilahkan dirinya diperiksa KPK kalau memang ada fakta. Pernyataan Pak Hasto kemarin untuk meminta Pak Adil juga Pak Jokowi diadili gimana? Keluarga Pak Jokowi diperiksa oleh KPK. Ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan. Artinya kan selama ini seringkali dikaitkan. Ya sudah sering kan pernyataan seperti itu, masa saya ulang-ulang terus. Ya kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum ya silakan. KPK tentu saja tak bisa asal periksa, tapi KPK bisa memverifikasi laporan yang pernah masuk terkait Jokowi dan keluarga. Hebat KPK kalau bisa menjelaskan semua laporan yang pernah masuk itu kenapa seperti tak kunjung diperiksa. Mestinya ada penjelasan resmi kepada publik secara rinci seperti penjelasan status Hasto tersangka. Seperti tagline KPK, jujur itu hebat, agar tak menjadi sakwa sangka, dan Hasto pun bisa serius membongkar kasus Jokowi itu seperti yang diteriakkan saat akan ditahan KPK. Dokumen di Rusia harus dibuka, kecuali itu hanya hau-hau politik belaka. Tak seharusnya kepala daerah yang baru saja dilantik, yang berasal dari PDIP itu, diperintahkan untuk tidak hadir acara retret di Magelang. Itu tak berkaitan. Peluang lagi buat Jokowi untuk berbicara. Yang mengundang presiden, ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Makin di atas angin Jokowi dan Hasto juga tak akan dibebaskan KPK. Aneh juga hukum di Republik ini kalau pelarangan retret kepala daerah di Magelang itu membuat Hasto dibebaskan. Melarang itu saja sudah merupakan keanehan. Yang rugi tentu saja kepala daerah asal PDIP itu sendiri. Rakyat juga akan rugi dan PDIP sendiri sebetulnya juga rugi. Terlalu mahal harga yang harus dibayar sebagai protes pada penahanan Hasto oleh KPK itu dan melawan Jokowi. Boleh-boleh saja kalau dikatakan penahanan Hasto bukanlah akhir dari perjuangan, tapi awal dari perlawanan. Bagus sekali, tapi tak bisa asal seruduk begitu saja. Yang tak kena bisa jadi kena. Prabowo pun seperti kena seruduk PDIP imbas dari penahanan Hasto. Padahal Prabowo dan Megawati sudah saling kirim minyak urut dan bunga. Tak kurang rasa hormat Prabowo yang ditunjukkan di hadapan publik kepada Megawati. Jangan ada yang menjelek-jelekkan Megawati, tegas Prabowo. Kurang apalagi itu, perintah kepala daerah asal PDIP untuk tak mengikuti retret di Magelang itu sama saja memboikot terhadap Presiden Prabowo. Tapi tidak, panitia retret berbaik hati
kepada kepala daerah yang tak bisa hadir untuk mengirimkan wakilnya sebagai pengganti. Total dari peserta yang harusnya hadir adalah 503. Yang hadir tercatatkan 448. Dari 448 itu 8 tadi datang telat. Artinya upacara prosesi penyambutan telah dilaksanakan. Tadi teman-teman bisa menyaksikan sendiri, beberapa datang telat bergelombang. Artinya ada 55 yang tidak hadir di acara hari ini. Dari 55 itu kami mendapatkan data ada 6 ini telah menyampaikan surat izin kepada panitia. Dari 6 itu 5 itu karena memang sakit, jadi kita memahami ketidakhadiran mereka, dan juga ada yang acara keluarga sehingga tidak bisa mengikuti rangkaian acara. Ada 49 yang tidak ada kabar. Nah, untuk yang tadi menyampaikan surat sehingga tidak bisa mengikuti, kebijaksanaan dari panitia adalah ini karena alasan-alasan kemanusiaan, pernikahan, sakit, kami bisa sangat memahami sehingga mengizinkan untuk tidak mengikuti rangkaian acara retreat di Magelang ini. Namun demikian, karena acara ini sangat penting untuk memastikan program-program pusat itu sinkron dengan program di daerah, RPJMD juga bisa diputuskan dengan cepat, maka harus ada yang menggantikan dari kepala daerah yang tidak bisa hadir. Karena itu bagi yang diizinkan untuk tidak hadir dapat mengirimkan wakilnya, wakil kepala daerah untuk menggantikan mengikuti rangkaian acara di sini. Presiden Prabowo tak ingin mempermasalahkan perintah ketidakhadiran dari PDIP kepada kepala daerahnya itu. Sukses presiden adalah sukses kepala daerah semuanya, sukses seluruh rakyat Indonesia, dan tentu saja juga sukses untuk PDIP itu sendiri. PDIP itu gelisah karena tidak akan mudah untuk menggoyahkan kepemerintahan Jenderal Prabowo Subianto. Selama masih ada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo di belakang Presiden Republik Indonesia saat ini, Jenderal Prabowo Subianto, maka kepemerintahan Presiden Republik Indonesia ke-8 Jenderal Prabowo Subianto tidak akan mudah untuk diganggu, tidak akan mudah untuk digoyahkan. Sehingga mereka harus secara licik untuk memainkan isu-isu sentimental. Target mereka kan Bapak Prabowo harus digulingkan, Bapak Prabowo harus dilengserkan. Itu target PDIP. Saya tegaskan, partai PDIP hingga saat ini belum move on dan tidak rela kepemimpinan negara Republik Indonesia berada di tangan Bapak Jenderal Prabowo Subianto. PDIP tidak rela kepemimpinan negara Republik Indonesia ini dipegang oleh orang lain. Maunya hanya PDIP saja. Sehingga berbagai isu dimainkan. Bagaimana caranya agar kemudian mereka bisa mendapatkan satu peluang untuk mengguling lengserkan kepemerintahan yang sah. Bukan tanpa dasar kita berbicara seperti ini. Ada sejarahnya. Kan pernah dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, bersekongkol dengan Mbah Amin Rais, menggulingkan pemerintahan Gus Dur. Jadi kita tidak asal bicara, bukan tanpa dasar kita katakan ini. Jadi tentu saja cara-cara licik itu masih diingat. Itulah yang sedang terjadi saat ini. Jadi saya pikir analisa wajar, tidak berlebihan, masuk akal. Kalau saya katakan aksi dan reaksi mahasiswa bertajuk Ganyang Jokowi adalah suara partisan PDIP. Di balik barisan mahasiswa itu ada PDIP. Di balik barisan mahasiswa itu ada Megawati Soekarno Putri yang tidak rela kepemimpinan negara ini dipegang oleh orang lain. Yang sakit hati terhadap
Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Karena Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo yang telah menjadi kingmaker untuk Pilpres 2024 menumbangkan pamornya Megawati Soekarno Putri. Ini rahasianya. Ya begitu ya saudara-saudara ya. Di akhir dari video ini saya ingin pertegas lagi bahwa kalian tidak mewakili keresahan rakyat, kalian tidak mewakili kegelisahan bangsa, tapi kalian adalah representasi daripada pemangku kepentingan lain yang berseberangan pandangan dengan pemerintahan yang sah saat ini, yang bentrok kepentingannya dengan Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Suara kalian suara partisan. Suara kalian bukanlah keresahan rakyat, suara kalian bukanlah kegelisahan bangsa. Jadi tolong untuk tidak mengatasnamakan rakyat, tolong untuk tidak menyeret-nyeret nama rakyat dalam segala aksi dan reaksi kalian, dalam orasi-orasi kalian. Yang kedua, kalian perlu ketahui, kalian perlu ingat, catat baik-baik, tulis besar-besar di dinding kamar kalian, bahwa per hari ini mayoritas rakyat Indonesia belum bisa move on, bahwa kepemimpinan negara itu telah beralih kepada Presiden Republik Indonesia ke-8 Jenderal Prabowo Subianto. Mayoritas rakyat Indonesia belum bisa move on. Mereka masih merasa bahwa Presiden Republik Indonesia ya Insinyur Haji Joko Widodo. Artinya bahwa mayoritas rakyat Indonesia per hari ini masih mencintai Bapak Jokowi. Dan perlu juga dicatat baik-baik dalam buku agenda kalian, ya, bahwa aksi dan reaksi seperti apapun, orasi-orasi sedahsyat apapun, tidak akan bisa melunturkan cinta rakyat terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Seperti apapun dahsyatnya upaya hasutan yang kalian lakukan, tidak akan mempan, tidak akan membuat rakyat berpihak terhadap kalian, lalu kemudian mengikuti arus sentimen kebencian kalian terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Catat itu baik-baik. Saya Kristianto Yen Oni. Sampai ketemu lagi dengan saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Ya teman-teman, bahkan ketika Pak Jokowi ya ditanya pendapatnya soal seorang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri yang melarang kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut retret di Magelang, Pak Jokowi sampaikan mereka itu kan dipilih oleh rakyat, ya. Jadi mereka harus ikut retret di Magelang, harus mengikuti perintah dari presiden, ya. Bukannya ikut perintah dari ketua umum. Nah, di sini Rocky Gerung lalu membuat sebuah pernyataan seolah-olah bahwa pendapat dari Bapak Jokowi itu, Pak Jokowi ingin menghancurkan atau membentur-benturkan antara kadernya PD Perjuangan dengan Megawati. Ini kan aneh. Ya, salahnya Pak Jokowi di mana? Kan wajar kan? Kalau Pak Jokowi bilang, ya kamu harus ke sana. Kamu dipilih oleh rakyat. Kamu harus tunduk dan patuh kepada presiden. Bukan tunduk dan patuh kepada ketua umum kalian. Karena yang membayar gaji kalian itu adalah pemerintah Indonesia, bukan PDI Perjuangan. Itu yang harus kalian catat. Dan ini akan menjadi sebuah catatan bagi kita untuk di 2029 nanti. Bahwa hati-hati dalam memimpin, dalam memilih partai politik. Ya, apa yang terjadi hari ini, itu akan teringat sampai di 2029 nanti.